Pada mulanya, isi cerita pewayangan mengambil dari kisah epos besar Ramayana dan Mahabharata yang berasal dari agama Hindu. Misalnya perjalanan kisah Sri Rama, kemudian Sri Krishna, bahkan perang Baratayuda antara Pandawa dan Kurawa, yang semua itu diceritakan dalam pertunjukan wayang. Seni pertunjukan ini berkembang pesat, mulai dipentaskan di lingkungan istana kerajaan hingga ke pelosok desa. Setiap pertunjukan wayang tidak sekedar berfungsi sebagai tontonan atau hiburan semata, tapi juga sebagai sarana untuk menjaga ketertiban, keamanan, kerukunan antar warga. Wali Songo datang ke Nusantara, khususnya ke Pulau Jawa, melihat pertunjukan wayang tersebut mengembangkan cerita politis atau banyak dewa dan dewi seperti Brahma, Siwa, Wisnu, Surya, Indra, Agni, Chandra, Bayu Gangga, Parwati, dan lain sebagainya. Juga wayang dipagelarkan dengan menggunakan pelaku yang berbentuk arca atau boneka. Sementara agama Islam yang didakwahkan oleh para wali mengajarkan tauhid dan gambar makhluk hidup dalam pertunjukan wayang dianggap haram dalam perspektif fikih. Agar dakwah Islam diterima oleh masyarakat Jawa, khususnya Raden Sahid atau Sunan Kalijaga, yakni putra dari Adipati Welwatikta atau Adipati Tuban, memadukan unsur dakwah dengan seni budaya sehingga mampu melakukan akulturasi budaya yang mampu menyadarkan masyarakat Jawa secara berangsur-angsur. Wayang kulit yang pada waktu itu digemari masyarakat sebelum kehadirannya adalah wayang beber. Wayang ini sebatas kertas yang bergambar kisah pewayangan. Hingga kini diyakini masyarakat bahwa Raden Sahid atau Sunan Kalijaga lah pengubah wayang kulit tersebut. Setiap tokoh wayang dibuat gambarnya dan disungging atau ditata di atas kulit kambing. Bentuknya berkembang dan disempurnakan pada era kejayaan Kerajaan Demak. Di masa keemasannya Sunan Kalijaga pawai mendalang hingga dikenal dengan sebutan Ki Dalang Sidobrangti. Ketika Raden Said mendalang, ia menyisipkan dakwahnya. Lakon yang dimainkan tidak lagi bersumber dari epos Ramayana dan Mahabharata. Ia sering mengangkat kisah-kisah carangan atau improvisasi dari pakem. Beberapa yang terkenal adalah lakon Dewa Ruci, kemudian Jimat Kalimosodo, dan Petruk Dadi Ratu. Lakon Dewa Ruci ditafsirkan sebagai kisah Nabi Khidir, kemudian Jimat Kalimosodo tak lain merupakan perlambang dari kalimat syahadat. Selanjutnya Pandawa Limo ditafsirkan sebagai rukun Islam. Bahkan adat kebiasaan kenduri pun menjadi sarana siarnya. Sunan Kalijaga mengganti puji-puji dalam sesaji itu dengan doa dan bacaan dari kitab suci Al-Quran. Dengan demikian, cerita wayang dimodifikasi dari perspektif politis menjadi monoteis. Langkah yang dilakukannya adalah menjadikan dewa itu sederajat dengan nabi dan dianggap keturunan Sang Hyang Widi ini keturunan Nabi Sid. Sementara Nabi Adam adalah hamba dan utusan Allah serta khalifah di bumi. Sedangkan arca yang awalnya menggambarkan manusia diubah secara deformasi, sehingga wayang tidak berbentuk manusia tetapi bentuk bayangan dari manusia. Dengan modifikasi itu, persoalan hambatan tauhid dan fikih telah diselesaikan oleh Wali Songo, sehingga masyarakat mengikuti seri cerita wayang sambil mempelajari tauhid, kemudian juga memperdalam kerohanian serta memperbaiki perilakunya, sehingga bisa dikatakan karya wayang yang ada di Nusantara ini
adalah gubahan dari Sunan Kalijaga dengan dukungan oleh para wali lain yang semuanya itu menjadi satu kelompok bernama Wali Songo. Sekian kisah cerita hari ini, kita lanjut di episode yang akan datang. Salam Nusantara.